Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Najwan Ahmad Nuarta, Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Bravo. Kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester Kinematika dan Dinamika tanggal 8 Mei 2025. Baik, untuk soal nomor 1 ini yang diminta tentukan secara grafis VC terhadap B, AB, AC, dan juga AC terhadap B. Di sini kita bisa menentukan vektor C maupun B dengan cara buat garis tegak lurus terhadap titik. Jadi kita bisa buat garis dari vektor B ini dengan arah sesuai putaran W, yaitu ke kiri. Seperti ini. Nah, ini kita menemukan vektor B. Bagaimana dengan cara untuk mencari vektor C-nya? Mudah saja, sama seperti vektor B, caranya itu buat garis tegak lurus dengan arah mengikuti putaran W. Sini. Ini vektor C. Nah, untuk kedua vektor ini kita bisa menentukan besarannya dengan cara mengalihkan jarak antara vektor B ke pusat, yaitu 38, dengan putaran W-nya. Pada soal ini putarannya itu 120. Jadi kita bisa hitung VB-nya 38 dikali 120 sama dengan 4560 mm per second. Kita bisa ubah menjadi meter, yaitu 4 meter per second. Hanya saja pada soal tidak diminta untuk mencari masing-masingnya, hanya untuk mencari tentukan gambar secara grafis saja. Baik, kita lanjut. Setelah kita menemukan VB dan juga VC-nya, kita bisa menggabungkan keduanya. Ini untuk VB-nya dan juga ini untuk VC-nya. Nah, setelah itu kita bisa memperoleh garis VC terhadap VB. Garis pertemuan ini merupakan garis vektor C terhadap B. Nah, jika sudah VC terhadap B sudah ditemukan, kita bisa lanjut untuk mencari garis AB, AC, dan juga AC terhadap B. Untuk mencari garis AB ini, kita bisa mencari terlebih dahulu percepatan tangensial, lalu mencari percepatan normal, dan jika sudah dibuat titik temu untuk menemukan garis AB, AC maupun AC terhadap AB. Nah, rumusnya itu ini. AN plus AT sama dengan A. Kita mulai dulu untuk mencari garis AB-nya. Untuk arahnya, karena berlawanan dengan W, jadi arahnya itu ke kanan. Seperti ini. Nah, garis ini dinamakan AT. A tangensial. Lalu kita cari AN-nya. Karena AN ini selalu merujuk kepada titik pusat, jadi kita bisa menemukan untuk AN-nya itu dari sini ke sini. Kita sudah menemukan AN-nya. Lalu langkah terakhir kita buat titik temu antara AT dan juga AN.
Baik, jika sudah, kita garis dari pusat B ini ke titik temu antara AT dan juga AM-nya. Nah, jika sudah, maka kita sudah memperoleh garis AB-nya. Lalu kita cari untuk AC-nya, percepatan C-nya. Untuk caranya itu sama seperti sebelumnya, yang dimana kita harus mencari A tangensial, A normalnya, lalu membuat garis titik temu untuk menemukan si percepatan C-nya. Nah, karena arahnya berlawanan, jadi kalau VC ini arahnya ke bawah, kita bisa buat arah AC-nya ini ke atas atau ke sebelah kiri. Nah, ini untuk AT-nya. Untuk AN-nya ini sama seperti cara sebelumnya, yang dimana AN selalu sama seperti untuk menuju ke garis lurus. Jika sudah, kita bisa membuat titik temu. Nah, di sini kita sudah memperoleh nih untuk AC-nya. Jika sudah, langkah terakhir mencari AC terhadap B. Kita gabungkan saja untuk garis AC dan juga garis AB-nya. Ini untuk AC-nya. Jadi ini untuk AB-nya. Maka kita memperoleh garis AC terhadap B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini pada soal diminta untuk menentukan pusat kecepatan sesaat. Jadi di sini saya menggunakan skala 1:20, yang dimana jarak dari batang 1 ke batang 4 yang hasilnya 100 cm menjadi 5 cm, dan batang 2 ini dari 30 cm menjadi 1,5 cm. Di sini kita bisa menentukan ada berapa banyak jumlah batangnya dengan cara N dikali N-1/2. Kita hitung dulu, sini ada batang 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk caranya, jadi 4 dikali 4/1/2, 3, 2, 4 kurang 1, 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka total dari keseluruhan batang ini ada 6. Nah, karena ada 6 buah titik kecepatan sesaat, yang ada 6 buah totalnya, kita bisa mencari atau mengetahui titik kecepatan sesaat yang sudah diketahui. Semisal ini batang 1 dan batang 2 bisa disimbolkan atau ditulis dengan 0, 1, 2. Selanjutnya ada batang 2 bertemu dengan batang 3, bisa disimbolkan dengan 0, 2, 3. Lalu ada batang 3 bertemu dengan batang 4,
bisa disimpulkan menjadi 0,34. Yang terakhir, untuk menentukan batang 1 dan batang 4, karena posisinya itu sama, maka kita bisa menentukan di sini. Kita bisa menulisnya di sini 014. Maksud dari sama itu adalah ini, batang ini dengan ini sama. Jadi kita bisa menentukan pertemuan antara batang 1 dan 4 di sini. Oke. Karena untuk batang yang sudah diketahui ini baru 4, sedangkan jumlah batang yang ada itu ada 6. Kita bisa mencari dengan menggunakan lingkaran. Membuat lingkaran dengan 4 titik, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita bisa menghubungkan antara batang-batang yang sudah diketahui. Seperti pertemuan antara batang 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, dan juga 1 dan 4 ataupun 4 dan 1. Nah, dari 6 buah batang ini baru 4 batang aja nih yang kita ketemukan. Jadi tersisa 2 batang lagi. Di sini kita bisa menemukan mana batang yang belum terhubung, seperti 1, 3, dan juga 4, 2 ataupun 2, 4. Baik, lanjut. Seperti 1, 2, 2, 3, dan 1, 4. Untuk 4, 3. mencari titik 0, 1, 3, ini 1, 3 ini. Setelah itu tarik garis 1, 2, 2, 3 ke arah bawah sampai bertemu dengan garis 1, 4, 3, 4. Lalu kita menemukan pertemuan garis 0, 1, 3. Setelah itu kita akan mencari garis pertemuan 0, 2, 4, yang dimana garisnya harus melewati titik pusat kecepatan sesaat 1, 2, 1, 4 dan 2, 3, 3, 1. Kita bisa menarik garis lurus ke bawah pada batang 1 untuk mendapatkan titik 012. Sama seperti titik 014, posisinya ditarik garis lurus ke bawah. Dan terakhir kita tarik lurus garis titik pusat kecepatan sesaat 023 ke garis titik pusat kecepatan sesaat 012 untuk mendapatkan titik pusat kecepatan sesaat 024. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini pada soal nomor 3, tentukan kecepatan dalam meter per detik dan percepatan peluncur dalam meter per detik kuadrat. Baik, kita tulis dulu. Pertama, untuk yang diketahuinya,
sini R-nya diketahui 250 mm, θ-nya 60 derajat, dan kecepatan putar engkolnya sama dengan 180 putaran per menit. Lanjut kita ubah, karena yang diminta dalam soal itu satuannya meter dan juga detik. Kita ubah ini R-nya menjadi meter, dari 250 mm menjadi 0,25 meter. Dan juga untuk satuan kecepatan putarannya yang tadinya menit kita ubah menjadi detik. Caranya 2 dikali V dikali 180 per 60. 2 dikali 3 sama dengan 6, dikali kita pakai yang 22 per 7, lalu ketemu hasilnya sama dengan 18,85 radial per second. Lanjut kita cari atau kita jawab untuk kecepatannya. Di sini rumus kecepatannya yaitu R dikali W dikali sin 60 derajat. Untuk R nya kita pakai yang ini 0,25, W nya itu ini 18,85 dikali sin 60, maka ketemu hasilnya 4,08 meter per second. Lalu kita cari untuk percepatan peluncurnya. Di sini rumusnya R dikali W kuadrat dikali cos 60 derajat. Sama untuk R nya itu kita pakai 0,25 dikali, karena W nya itu kuadrat maka kita kuadratkan juga, 18,85 kuadrat dikali cos 60, 0,25 dikali 355,32 dikali cos 60 derajat, maka ketemu hasil akhirnya adalah 44,41 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat. Panjang batang 2 sama dengan 100 mm, panjang batang 3 sama dengan 300 mm, panjang laka sama dengan 100 mm, dan perbandingan waktu kerja dan waktu balik yaitu 1,2 banding 1. Tentukan V kerja dan V balik dalam meter per detik. Baik, kita tulis dulu untuk diketahuinya. Panjang langkah 100 mm, perbandingan waktu kerja dan waktu balik Q1 per Q2 1,2 per 1. Nah, di sini nanti kita ngitungnya pakai cara V sama dengan langkah per T. Lalu untuk step pertama itu kita cari dulu nilai Q1 dan Q2 nya. Di sini karena Q1 plus Q2 sama dengan 360 derajat, maka kita bisa cari Q1 nya di sini. Jadi Q1 nya kita ubah jadi Q2, jadi 1,2 Q2 plus Q2 sama dengan 360 derajat, jadi 2,2 Q2 sama dengan 360 derajat
kita pindah ruas. 360 dibagi 2,2, jadi keduanya ketemu, yaitu 194 derajat. Lanjut kita cari untuk Q1 nya. Q1 plus Q2 sama dengan 360 derajat. Q1 plus Q2 nya sudah ketemu, 164 derajat. Lalu kita pindah ruas. 360 derajat dikurang 164 derajat sama dengan 196 derajat. Nah, di sini kita sudah ketemu untuk nilai Q1 dan juga Q2 nya. Lanjut kita cari untuk si T-nya ini. Untuk T1 jadi 164 per 360 dikali 1 sama dengan 0,45 second. Lanjut untuk keduanya, 196 dibagi 360 dikali 1 ketemu untuk keduanya 0,54 second. Kita sudah ketemu untuk T1 dan T2 nya. Baik, kita lanjut ke cara berikutnya. Di sini V kerja. Caranya langkah per T1. Tadi langkahnya itu 100 mm per T1 nya 0,45 second sama dengan 222 mm per second. Nah, karena yang diminta itu dalam satuan meter per second, kita konversi lagi nih menjadi 0,22 meter per second. Lanjut untuk V baliknya. Langkah per T2. Langkahnya itu 100 mm per 0,54 second sama dengan 185,18 mm per second. Sini kita konversi juga menjadi meter satunya, jadi ketemu 0,185 meter per second. Baik, cukup sekian pembahasan ujian tengah semester Kinematika dan Dinamika tanggal 8 Mei 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.